Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Jalinan Terlarang. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Jalinan Terlarang episode 3. Shafa datang ke apartemennya Richard. Saat itu Richard berkata, "Akhirnya menyerah juga kamu." Richard langsung menarik Shafa. Saat itu, Mary datang dan merekam semuanya. Saat itu, Shafa mengatakan, "Saya akan lunasi hutang mama saya. Saya akan bayar cicil 2 juta per bulan. Mungkin akan lama, tapi saya janji saya nggak akan kabur. Lagian, saya yang akan membesarkan cucu Anda." Richard mengatakan, "Itu bukan cucu saya." Mary mengatakan, "Dasar laki-laki mesum." Rangga sedang melukis di ruang kerjanya. Dan tanpa sadar, Rangga melukis wajah Gina. Sedangkan Gina sedang senyum-senyum sendiri di kamarnya. Sadar akan perbuatannya yang melenceng, Rangga langsung merobek gambarannya. Saat itu, Shafa masuk dan menyentuh suaminya. Namun Rangga malah terkejut. Karena hal itu, Shafa mengatakan, "Sayang, maaf ya, aku buat kamu kaget tadi." Rangga mengatakan, "Iya, nggak apa-apa, aku tadi lagi fokus banget, jadi aku kaget sendiri. Aku kira kamu makhluk jadi-jadian." Shafa mengatakan, "Kamu ini gimana sih? Kita kan cuma tinggal berdua di sini. Kata orang, kalau ada yang ketiga itu berarti setan. Dari awal aku kenal kamu, sampai sekarang kamu selalu setia. Makasih ya." Rangga pun memeluk Shafa. Namun Gina memperhatikan mereka dari dalam dapur. Shafa mengatakan ke Gina jika Gina tidak perlu menyiapkan sarapan buat dirinya dan juga Rangga. Apalagi kondisi Gina yang sedang hamil. Gina mengatakan, "Justru aku nggak bisa masak, Kak. Ini semua aku pakai bumbu instan kok." Shafa mengatakan, "Kakak emang lagi cari ART juga." Gina mengatakan, "Menurut aku kita nggak usah pakai ART deh, Kak. Mumpung aku di sini, boleh nggak Kak Shafa ajarin aku cara ngurus rumah? Soalnya selama ini nggak pernah ada yang ngajarin aku masak, nyuci piring, cara bersihin rumah. Aku mau jadi ibu dan istri yang baik seperti Kak Shafa." Pengen jadi ibu dan istri yang baik kayak Kak Shafa. Shafa mengatakan, "Gina, kamu pasti bisa jadi istri dan ibu yang baik. Kakak mau kok ngajarin kamu asalkan kamu nggak takut buat kesalahan. Namanya juga belajar." Gina mengatakan, "Aku beruntung banget bisa tinggal di sini dan kenal sama Kak Shafa. Aku janji aku akan patuh sama semua kata-kata Kak Shafa. Terus aku nggak akan buat masalah." Shafa mengatakan, "Kakak terharu lihat kamu seperti ini. Makasih ya, kamu udah berubah. Kakak janji kakak akan menjaga kamu." Tak lama Rangga keluar. Saat itu Shafa mengatakan jika Gina mengatakan dia mau belajar mengurus rumah. Jadi kita tidak perlu cari ART dulu. Rangga ingin membantah permintaan istrinya, namun Gina langsung mengatakan, "Mas Rangga, aku pasti bisa kok ngurus rumah." Shafa mengatakan, "Kita kasih Gina kesempatan ya." Karena tak punya pilihan lain, Rangga pun mengiyakan perkataan istrinya. Saat itu Shafa menerima telepon dari mamahnya. Karena hal itu Shafa langsung mengatakan jika dirinya akan pergi ke rumah mamanya. Shafa meminta tolong ke Rangga untuk mengantarkan Gina kontrol ke rumah sakit. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Gina menatap Rangga dan mengatakan, "Mas Rangga marah ya? Kok jadi diam-diaman gini?" Rangga pun mengatakan, Enggak marah." "Kenapa marah?" Gina mengatakan, "Apa gara-gara semalam? Walaupun aku seneng sih kalau deket-deket kamu, Mas, kayak berasa punya kakak cowok. Kamu udah GR ya, mukanya kayak gitu." Rangga mengatakan, "Jangan bercanda mulu lah, nanti takutnya kalau ada orang yang dekat atau orang yang lihat nanti bisa salah paham loh." Gina mengucapkan terima kasih ke Rangga sambil bersandar di bahunya Rangga. Saat Shafa tiba di rumah mamanya, Shafa dikejutkan dengan keributan yang ada di rumah mamanya. Saat itu Rani mengatakan, "Shafa, daripada kamu sama Mary melawan, mendingan kamu kirim mama ke penjara aja deh." Shafa mengatakan, "Coba kalau dari dulu, mama itu pinjamkan aku sertifikat rumah ini. Masalah kita sama Pak Richard sudah selesai mah." Karena hal itu Rani menangis dan mengatakan, "Mama emang bukan orang tua yang baik. Mama juga nggak bisa memberikan uang banyak untuk kebahagiaan kalian. Mama minta maaf. Mama hanya bisa memberikan beban untuk kalian." Di sisi lain, Rangga sedang menemani Gina untuk mengecek kandungannya. Saat dokter mengatakan tentang kondisi kandungannya, Gina dan Rangga pun tersenyum haru. Di satu sisi, saat Fahri pulang, Al langsung mengatakan, "Satu lagi nih pembuat masalah." Fahri mengatakan ada tamu. Ternyata tamu mereka adalah Marwan, mantan kekasihnya Shafa. Rani bertanya kenapa bisa bertemu sama Fahri. Marwan mengatakan, "Tadi Fahri ngelamar kerja di tempat aku." Rani berkata ke Shafa, "Orang kaya." Marwan mengatakan, "Fahri udah cerita sama aku. Ada yang bisa aku bantu nggak buat kamu?" Shafa mengatakan, "Nggak,
Gak usah, makasih. Aku sama keluargaku masih bisa cari solusi sendiri kok. Kamu, gimana kabarnya Marwan? Marwan mengatakan, ya kayak gini, baik. Aku juga sekarang udah punya rumah produksi sendiri, 1000 Media namanya. Cuman kabar buruknya ya, aku masih single. Syafa mengatakan, kamu mau aku cariin pasangan? Nanti aku tanya Mas Rangga. Siapa tahu di kantornya ada yang masih single juga. Marwan mengatakan, ya kalau cocok boleh-boleh aja sih. Tapi kamu tuh gak pernah berubah ya. Selalu cantik sekali dari dulu. Syafa mengatakan, udah gak usah basa-basi ya. Soal Fahri kerja sama kamu. Kalau emang dia gak kompeten, gak usah kamu kasih perlakuan khusus ya. Marwan mengatakan, aku gak pernah mengistimewakannya juga kok. Cuman kamu tuh gak pernah berubah. Kamu gak pernah memanfaatkan aku. Gak pernah matre sama aku. Syafa mengatakan, udahlah, yang dulu gak usah dibahas. Masih diingat-ingat aja. Gak perlu. Marwan mengatakan, kamu butuh berapa? Tak lama Rani menjawab 300 juta. Syafa mengatakan, Marwan, aku tahu niat baik kamu, tapi aku nggak bisa nerima. Rani mengatakan, Syafa, nggak boleh gitu. Marwan sudah ikhlas membantu kita ya kan? Marwan pun menjawab, iya aku ikhlas. Aku sekarang mau pulang. Kamu antarin aku bisa? Kita ngobrol di jalan. Saat itu Gina mentraktir Rangga karena telah menemaninya check up dan mengatakan ini es coffee latte, sangat enak. Namun Rangga mengatakan, Gin, Mas biasa minum americano. Gina mengatakan, kamu nggak bosan minum yang pahit terus? Kamu nggak mau coba yang manis-manis? Marwan mengatakan ke Syafa, kamu nanti ajak Rangga lah sesekali kita makan bareng. Syafa mengatakan, iya nanti aku ngobrol sama Mas Rangga. Marwan mengatakan, ternyata keluarga kamu sampai sekarang gak pernah berubah ya, selalu buat kamu pusing. Syafa hanya mengatakan, Marwan makasih ya, aku tahu maksud kamu baik. Makasih juga udah bantu Fahri dapat kerjaan. Aku harap ini yang terakhir kalinya kamu bantu aku. Syafa langsung keluar dari mobilnya Marwan. Saat di perjalanan, Marwan melihat Rangga yang sedang berpelukan di dalam mobil dengan Gina. Saat tiba di rumah, Rangga terkejut melihat keberadaan Syafa di rumah. Syafa mengatakan jika dirinya tidak mengajar hari ini. Dirinya hanya pergi ke rumah mamanya saja. Syafa bertanya, kalian kok bisa bareng? Saat Rangga ingin menjawab. Namun, Gina langsung mengatakan, tadi habis dari dokter aku ketemu sama teman kampus aku. Dan pulangnya dijemput sama Mas Rangga karena searah. Rangga bertanya ke Syafa, pulang dengan siapa? Syafa mengatakan, tadi aku minta jemput kamu sih, tapi kamu gak bisa dihubungin. Nah, melihat kemesraan Syafa dan Rangga, Gina langsung kembali ke kamarnya. Saat di dalam kamar, Syafa menanyakan tentang USG-nya Gina. Rangga mengatakan, aku tuh kayak lihat keajaiban sayang. Emang masih belum ada bentuknya sih, tapi aku udah bisa dengar denyut jantungnya. Aduh rasanya gimana gitu. Syafa pun mengatakan, duh aku jadi nyesel deh gak bisa ikut. Aku pengen denger juga. Di satu sisi, Gina yang mendengarkan percakapan antara Rangga dan Syafa hanya bisa menahan kesal sambil merobek-robek bonekanya. Esoknya saat Rangga mau olahraga, Gina baru pulang dari jogging. Gina menyapa Rangga. Karena hal itu Rangga mengatakan, habis jogging ya? Gina mengatakan, iya aku baca-baca, bagus buat kehamilan. Rangga pun mengatakan, jangan sampai kelelahan loh, kan bahaya juga. Tak lama Gina meminta Rangga untuk memegang tangannya dan mengatakan mau bantu aku pendinginan. Gina menatap wajah Rangga, namun tidak bagi Rangga yang tidak berani menatap wajahnya Gina. Tak lama Gina meminta Rangga untuk memegang kakinya. Sementara Gina bertumpu di badannya Rangga. Saat itu Rangga mengatakan ke Syafa, sayang pantas ya kamu dari kemarin baik banget sama aku. Ternyata ini. Syafa pun mengatakan, sayang aku tahu kamu akan marah banget kayak gini sama aku. Makanya aku gak berani cerita sama kamu soal hutang mama sama Fahri. Rangga mengatakan, dan kamu tahu keluarga kamu itu toksik banget. Syafa hanya bisa minta maaf dan mengatakan, tapi aku juga gak bisa pilih keluarga kan. Sayang please tolong kali ini aja. Rangga mengatakan, sekali ini, ya kemarin-kemarin itu belum dibayar loh. Kamu tahu gak totalnya berapa? Puluhan juta. Terus sekarang mau pinjam lagi. Gimana kalau sampai ibu aku tahu? Enggak. Mereka harus cari solusi sendiri. Syafa mengatakan, kasihan mereka sayang. Rangga mengatakan, ya terus kamu gak kasihan sama aku? Di mana empati kamu? Sayang, gak ada ya. Mereka tinggal di sini. Mereka harus cari jalan keluar mereka sendiri. Setelah mendengar itu, Syafa pergi dari kamarnya. Di sisi lain, Fahri menelpon Gina dan mengatakan jika dirinya sudah bekerja sekarang. Aku akan fokus cari uang buat nikahin kamu dan rawat anak kita. Nah kan hal itu Gina mengatakan, lebih baik kamu urus dulu hutang-hutang keluarga kamu. Kamu dengerin ya, aku itu bukan Kak Syafa yang bisa dimanfaatin sama keluarga toksik kamu. Jangan mimpi aku mau nikah sama kamu. Dan aku gak akan ngebiarin kamu numpang hidup sama aku. Gina menutup teleponnya. Saat itu Gina memberikan minum ke Rangga. Namun dengan sengaja Gina menumpahkan minum tersebut ke kemejanya Rangga. Nah kan hal itu Gina langsung membersihkannya. Saat Rangga ingin mengganti bajunya, Gina
mengatakan, main sekali lagi yuk. Rangga mengatakan, Gina aku harus ke kantor. Namun Gina memohon ke Rangga. Karena hal tersebut, Rangga terpaksa mengikutinya. Gina mengambil sumpit dan mengatakan, kalau ujungnya ke kamu, berarti kamu boleh pergi ke kantor. Tapi kalau ujungnya ke aku, kamu harus nuruti satu permintaan dari aku. Gina mulai memutar sumpitnya dan sumpit tersebut mengarah ke Gina. Karena hal itu Rangga mengatakan, ya udah oke, kamu menang. Kamu mau apa? Buruan. Gina mengatakan, aku mau ini, sambil mencium Rangga. Nah, karena hal itu Rangga langsung menjauhkan dirinya dari Gina. Gina terus mengejar Rangga dan mengatakan, Mas, kan tadi udah janji mau main sekali lagi sama aku. Tadi kamu udah bilang kalau sumpitnya ngarah ke aku, kamu mau nurutin permintaan dari aku. Rangga mengatakan, Gina, Mas udah tahu kamu hanya jadiin Mas pelarian aja. Mas harus berangkat kerja. Gina sengaja duduk di kakinya Rangga. Rangga pun mengatakan, kamu harus jadi wanita sukses dan bahagia. Namun Gina malah mengatakan, kamu bicara apa sih Mas? Aku bahagia sama kamu. Mas Rangga, kamu bukan pelarian. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa kendaliin apa yang aku rasakan. Aku nggak bisa tahan perasaan aku buat kamu. Aku sayang kamu, Mas. Aku sayang Mas. Aku nggak pengen sakitin Kak Syafa. Dan aku gak minta banyak dari kamu. Cukup jangan jauhi aku. Gina mengecup bibirnya Rangga. Rangga coba menghindar namun Gina mengatakan, Mas, please. Tak lama Gina mencium bibirnya Rangga. Saat itu juga ada yang memanggil Syafa. Dan ternyata itu adalah ibunya Rangga yang sedang berkunjung ke rumah Rangga. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.